Shadiq alaihi wasallam, irhamu aitama ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayangi anak-anak yatim dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Ja'far menjelaskan lebih jauh, yaitu yang tidak mengenali bapak-bapaknya. Dan kamilah bapak-bapaknya. Jadi pada saudara-saudara yang tidak mengenal ayah-ayah kaum muslimin ini, abai kaum muslimin ini, mereka disebut yatim juga. Yang tidak mengenal ayah-ayah mereka, yang tidak mengenal a'immah al-ma'sumin alaihim afdalut tahiyati wat taslim. Karena mengenal ayah itu akan menghadirkan nikmat. Nah, dan kita, kata Imam Ja'far alaihissalam, diamanatkan untuk irhamu aitama ali Muhammadin, sayangi anak-anak yatim keluarga Rasulullah yang itu tidak mengenali ayah-ayah. Jadi yatim secara lugawi, secara bahasa, yatim secara fikih, dan yatim secara istilahi, khusus dalam mazhab Ahlul Bait, alaihim afdalut tahiyati wat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatal Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat tak berkesudahan pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya yang suci, para sahabat yang utama. Teriring doa juga pada para penghantar nikmat Allah taala untuk kita, di antaranya ilmu dan cahaya keimanan, kerinduan, pada para ulama as-salihin, para mufassir, ahli Quran, ilmu hadis, guru-guru kita semua. Kita niatkan juga insyaallah keberkahan dari setiap majelis ini sebagai bentuk silaturahmi, ungkap syukur dan terima kasih kita kepada setiap yang punya hak atas diri kita. Kajian tafsir surat-surat singkat saat ini sampai pada surah Al-Ma'un. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian tafsir ini dalam kanal kita ini dimulai dari belakang. Artinya dari bagian akhir Al-Quran. Tentu tidak lazim. Tetapi pada saat yang sama, karena ada niatan bahwa surat-surat pendek ini adalah surat yang biasanya kita baca pada waktu-waktu sholat kita. Jadi mudah-mudahan niatannya, keinginannya adalah agar ketika kita membaca surat-surat ini dalam sholat-sholat kita, makna batiniyahnya, tafsirnya itu juga dapat kita sertakan saat kita menunaikan sholat. Mudah-mudahan mendekatkan kita pada kekhusyuan yang diharapkan dan memberikan pemaknaan yang lebih pada ibadah-ibadah kita. Mengapa saya katakan tidak
selazimnya karena umumnya tentu kitab-kitab tafsir umumnya satu dimulai dari Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Dan bagi para mufassir semisal Allamah Jawadi Amuli saja yang kitabnya kita jadikan rujukan, tafsir beliau berjudul At-Tasnim yang merujuk kepada mata air surgawi. Itu berlangsung selama 40 tahun dan sekarang diterbitkan sebanyak 80 jilid. Kitab tafsir yang terbesar dan terbanyak saya kira dalam khazanah ilmu-ilmu Al-Quran. Sekaligus juga mudah-mudahan tidak henti-hentinya kita gaungkan semangat persatuan bahwa Al-Quran yang ditafsirkan dalam 40 tahun menjadi 80 jilid adalah Al-Quran yang sama yang ada di tangan kaum muslimin seluruhnya. Tidak ada Al-Quran yang lain kecuali Al-Quranul Karim. Dan pola tafsir berikutnya adalah pola yang berbentuk tematik atau disebut dengan tafsir maudhu'i, menghimpun tema-tema tertentu, topik-topik misalnya nilai-nilai akhlaki lalu dibahas, dikaji. Misalnya bagaimana itsar dalam Al-Quran, bagaimana ma'rifat dalam Al-Quran, bagaimana birrul walidain dalam Al-Quran. Ini bentuk tafsir maudhu'i. Dan ada juga metode dalam menafsirkan. Ada tafsir misalnya ayat dengan ayat atau memadu padankannya dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita lakukan tidak itu semua. Kita hanya ingin berikhtiar mengamalkan satu atau dua bahkan wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memuliakan Al-Quran dan berusaha mengambil penafsiran dan hadis tentang ayat-ayat Al-Quran dari keluarga Nabi alaihi afdalut tahiyyati wat taslim. Kita mulai dari belakang, dari surat Falak bin Nas, Kulhu, lanjut sekarang sampai di surat ke-107 yaitu surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Ma'un ini disebut Al-Ma'un karena pada ujung ayat wa yamna'unal ma'un disebutkan. Jadi suratnya disebut dengan surat Al-Ma'un. Tentu saja saudara sekalian rahimakumullah, surat-surat singkat ini sebetulnya ia berisikan pesan-pesan yang ada yang disebut dengan jawami'ul kalim, ya, kalimat-kalimat yang menghimpun. Tentu sekali lagi setiap ayat Al-Quran istimewa. Tetapi sekali lagi, ya, seandainya, sekiranya waktu singkat, bagaimana kita ingin menyampaikan, Al-Quran memiliki surat-surat singkat, surat-surat pendek yang isinya itu luar biasa, mengandung ma'rifat. Setiap ayat Al-Quran seluruhnya sekali lagi adalah ma'rifat yang tak akan pernah habisnya. Surat-surat pendek ini setidaknya ada pada 3 juz terakhir yang kita kategorikan surat pendek, yaitu juz 28, juz 29, dan juz 30. Itu kita sebut masih kategori surat pendek. Kalau surat panjang, paling panjang adalah surat Al-Baqarah yang 2 juz awal tambah lebih sedikit dari juz yang ketiga. Itu yang kita kategorikan sebagai surat panjang. Nah, dari sisi jumlah surat, 50% surat itu berada pada 3 juz terakhir. Jadi kalau 114 surat, 50%-nya itu jumlah suratnya ada pada sekitar 57, 58 begitu surat itu ada pada 3 juz yang terakhir. Baik, kita mulai dengan pahala membaca surat ini dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi wasallam dari baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara, pahala amalan, pahala surat ini sering disebut dengan hadis fadilah. Yang pertama tentang hadis fadilah ini ada bahasan tentang bagaimana kalau hukumnya dhaif secara sanad, secara diroyah, riwayah, gimana kalau hukumnya itu dhaif. Nah, para ulama kemudian mengatakan karena ini kebaikan. Jadi misalnya ada barang siapa membaca surat Al-Ma'un ini begini dan begitu, ternyata hadisnya dhaif. Para ulama mengatakan insya Allah dihitung karena niat baiknya membaca Al-Quran, membaca surat. Itu adalah pahala berkah tersendiri. Memandang mushafnya saja sudah ibadah, mengulang-ulanginya dan seterusnya. Jadi meskipun ada syarat dan ketentuan berlaku, poin yang kedua yaitu yang menunaikan haknya, yang mengetahui hak dan kedudukan serta menjaga apa yang ada dalam kandungan maknanya. Misalnya seperti hadis berikut ini dari baginda Nabi, kemudian dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hadhihi surah ghafarallahu ma damatiz zakatu muaddah. Wa man qara'a ba'da salati subhi mi'ata marrah hafizahullah ila salati subh." Barang siapa yang baca surat ini, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya selama ia menunaikan zakat. Jadi baginda Nabi SAW menghubungkan pahala surat ini dengan kandungan yang nanti akan kita bahas di dalamnya. Baginda Nabi sampaikan, barang siapa menunaikan zakat. Surah Al-Ma'un berkisah tentang zakat yang dimaksud. Itu nanti kita bincangkan lebih jauh. Wa man qara'a ba'da salati subh, dan barang siapa membaca setelah salat subuh mi'ata marrah 100 kali dari surah Al-Ma'un ini, hafizahullah ila salati subh, Allah Ta'ala akan menjaganya. Ia akan berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala hingga salat subuh berikutnya. Jadi seharian sampai subuh berikutnya, ketemu subuh lagi, insya Allah ya berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah sekali lagi dengan syarat ketentuan catatan yang tadi disampaikan. Dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihi wasallam, "Man qara'a surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Imam menyebut dengan kalimat ayat yang pertama. Barang siapa membaca surat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fi faraidihi wa nawafilihi, dalam salat fardunya atau salat nafilahnya, salat sunnahnya, kana fi man qabilallahu azza wa jalla salatahu wa siyamahu. Seperti orang yang Allah Ta'ala terima salat dan puasanya. Walam yuhasibhu bima kana minhu fil hayatid dunya. Dan Allah Ta'ala insya Allah dalam hisab di dunianya Allah Ta'ala berikan keringanan, bahkan seakan-akan seperti yang tidak dihisab perbuatan-perbuatan tidak baiknya di dunia. Sekali lagi ini hadis fadilah, dan kita akan memahaminya lebih jauh dengan kandungan ayat yang dibacakan dalam surah Al-Ma'un ini. Adapun asbabun nuzulnya berkaitan dengan kalimat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata yukadzibu biddin yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi itu sebetulnya sering terjemahkan, tidakkah engkau lihat orang yang mendustakan agama? Atau kata ara'aita itu sebagai bentuk retoris, bukan pertanyaan apakah tidak engkau lihat, itu sebuah pertanyaan retoris bahwa ya sebetulnya ada di depan matamu, gitu kurang lebih. Bagaimana saya membahasakan lebih? Ini bukan sebuah pertanyaan. Tentu siyak Al-Quran sangat khusus, istimewa. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari kita sering mengatakan misalnya apa tidak lihat begitu. Nah, itu sebetulnya untuk menunjukkan ia ada di depan kita. Tampak dengan jelas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan sebuah pertanyaan untuk dijawab, tidak, aku tidak melihat. Al-Quran jauh lebih indah lagi, tapi dalam ilmu komunikasi misalnya ada yang kita sebut pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebetulnya, karena kita sudah tahu ia ada di depan mata kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapakah mereka yang mendustakan agama? Kurang lebih begitu. Tapi digunakan kata ara'aita yang artinya tidakkah engkau lihat? Bukan menggunakan misalnya
Shadiq alaihi wasallam, irhamu aitama ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayangi anak-anak yatim dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Imam Ja'far menjelaskan lebih jauh, yaitu yang tidak mengenali bapak-bapaknya. Dan kamilah bapak-bapaknya. Jadi pada saudara-saudara yang tidak mengenal ayah-ayah kaum muslimin ini, abai kaum muslimin ini, mereka disebut yatim juga. Yang tidak mengenal ayah-ayah mereka, yang tidak mengenal a'immah al-ma'sumin alaihim afdalut tahiyati wat taslim. Karena mengenal ayah itu akan menghadirkan nikmat. Nah, dan kita, kata Imam Ja'far alaihissalam, diamanatkan untuk irhamu aitama ali Muhammadin, sayangi anak-anak yatim keluarga Rasulullah yang itu tidak mengenali ayah-ayahnya. Jadi yatim secara lugawi, secara bahasa, yatim secara fikih, dan yatim secara istilahi, khusus dalam mazhab Ahlul Bait alaihim afdalut tahiyati wat taslim. Pada saat yang sama, karena ayat ini turun untuk Abu Jahal dan orang kafir Quraisy, sesungguhnya saudara sekalian rahimakumullah, ada seseorang yang menjadi panutan seluruh anak-anak yatim dimanapun mereka berada, yang kita sebut sebagai sang yatim yang utama. Siapakah dia? Baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi memenuhi yatim secara lugawi, yaitu seseorang yang kehilangan kedua orang tuanya. Ayahanda beliau wafat dalam perjalanan pulang ketika baginda Nabi SAW masih dalam kandungan suci ibunya. Dan kemudian ibunya juga berpulang ke pangkuan kasih sayang Allah Ta'ala. Usia lahiriah baginda Nabi SAW sekitar 6 tahun. Saya mengatakan yatim secara lugawi karena yatim secara fikih dan yatim secara istilahi tidak dapat kita nisbatkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena misalnya perkara tentang yang disebut fikih baligh, baginda Nabi SAW maksum, Allah Ta'ala lindungi dan jaga. Kemudian yang tidak mengenal a'immah al-ma'sumin, baginda Nabi lah wujud dan sumber dari hikmah-hikmah keteladanan keberkahan a'immah dan wujud a'immah al-ma'sumin alaihim afdalut tahiyati wat taslim ini. Nah, maka secara lugawi al-yatim yang dimaksud adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Ta'ala karuniakan kedudukan khusus. Satu ayat surat Al-Baqarah 153, 154 dan bagian awal 155 menyeru orang yang beriman dengan sebutan kalian, antum yang jamak ya. Kata ganti orang kedua yang merujuk kepada banyak. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang khusus memiliki rujukan untuk satu orang, anta. Memiliki rujukan untuk dua orang, antuma untuk orang kedua. Dan memiliki rujukan untuk banyak, yaitu antum. Nah, ayat Al-Quran itu yang awalnya antum, di bagian akhir anta, yang merujuk pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Minta tolonglah itu untuk antum. Kemudian wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan jangan kalian katakan, antum lagi yang digunakan. Jangan kalian katakan orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati. Mereka hidup tapi kalian tidak menyadarinya. Masuk ayat 155. Wala nabluwannakum, dan kami akan uji kalian. Beri bala kalian antum. Wala nabluwannakum antum. Bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat
Akan kami uji kalian dengan kekurangan dari harta, orang dua bisa minal khaufi wal ju', rasa lapar, naqsi minal amwali wal anfus, kurang ya diambil dari kita harta atau orang-orang yang kita cintai, yang dilepaskan dari kita. Itu cobaan-cobaan, ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan kemudian kalimat ayat itu ditutup dengan wabasyiris sabirin. Maka sampaikanlah kabar gembira. Tapi katanya berubah menjadi basyir, anta. Sementara dalam ayat-ayat rangkaian ayat sebelumnya antum, antum, antum. Pada bagian ini anta wabasyir, sampaikan kabar gembira. Siapa yang ditugaskan Allah telah menyampaikan kabar gembira ini? Siapa sang penyampai busyra kabar gembira ini? Adalah baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada setiap musibah, duka cita dan bala, ujian, cobaan, di situ ada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin. Nah, mengapa? Dari pengalaman saya pribadi, saudara sekalian rahimakumullah, saya ini orang yang paling sulit menyampaikan bela sungkawa karena saya tidak dapat, kalau untuk apresiasi, pujian, saya bisa menyampaikan kalimat saya ikut senang, berbahagia, luar biasa, dan seterusnya. Tapi ketika ada orang berduka, saya tidak dapat menyampaikan karena saya tidak akan membohongi diri sendiri dengan mengatakan saya prihatin turut merasakan, saya tahu beratnya, pedihnya. Karena mungkin saya tidak mengalami ujian itu. Jadi saya kadang-kadang tidak bisa menyampaikan, mengekspresikannya. Nah, dan setelah saya ditinggalkan oleh kedua orang tua tercinta, kehilangan orang tua, kemudian saya dapat menyampaikan. Karena saya merasakan pedihnya, saya merasakan perihnya, saya merasakan sakitnya ditinggalkan oleh kedua orang tua itu. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, kita menjalani takdir Tuhan, kesedihan akan kehilangan itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan juga pada kita sebagai fitrah manusia. Dan mengapa baginda Nabi SAW bisa menyampaikan bela sungkawa atas kehilangan orang tua? Karena saya ikut merasakan. Nah, baginda Nabi SAW adalah sosok yang Al-Quran sifatkan sebagai karakteristik beliau yang paling awal dinisbatkan kepada dalam urutan itu sebagai yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang berat baginya, bagi baginda Nabi SAW melihat kalian itu menderita. Azizun, berat. Kalau bagi baginda Nabi, kalau melihat kalian itu kesusahan, kemalangan, kesengsaraan, penderitaan. Dan baginda Nabi SAW menjadi sosok ketika menyampaikan kabar gembira itu, beliau mengalami itu semua. Bagi siapa saja yang kehilangan kedua orang tuanya, baginda Nabi kehilangan kedua orang tuanya. Beliaulah al-yatim. Bagi yang kehilangan pasangan, baginda Nabi juga ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha. Dan bagi yang kehilangan putra, baginda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kehilangan putra laki-laki beliau pada waktu masih kecil. Jadi beliau merasakan kehilangan, merasakan penderitaan, merasakan perihnya kita semua. Bicara kelaparan, baginda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam merasakan itu semua. Kehausan, dibakar terik matahari, diterpa dinginnya angin malam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan itu semua. Jadi di situ kedudukan mulia baginda Nabi sebagai al-mubasyir pada orang-orang yang sabar. Karena baginda Nabi SAW merasakan itu semua. Baik, fadzalika alladzi yad'ul yatim, menggunakan alif lam, adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, memaki anak yatim. Secara umum dia bisa berlaku kepada siapa saja anak-anak yatim dalam 3 bagian tadi, fikih, lugawi, dan istilahi. Tetapi juga bisa bermakna kepada al-yatim yang dimaksud, yaitu sang putra yatim, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga
kedudukan, kemuliaan, derajat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkesesuaian, berkeselarasan dengan tingkat keimanan. Orang mungkin tidak merasa menghardik, memaki al-yatim yang adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika kita menisbatkan sesuatu yang tidak semestinya, tidak sepantasnya, yang menodai kehormatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya itu sama dengan yadu'ul yatim, tidak menghargai sang yatim itu. Kita bisa dikategorikan sebagai orang yang yukadzibu biddin. Itulah mengapa makna-makna yang muncul ini akan berkesesuaian dengan kita akan memahami lebih jauh mengapa fadilah dari surat-surat tadi yang dimaksudkan itu demikian. Riwayat baginda Nabi SAW, riwayat Imam Muhammad Al-Baqir, riwayat Imam Ridho, alaihi afdalut tahiyati, alaihi afdalut taslim. Nah, fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Kata Ibnu Abbas misalnya, yadu'ul yatim yang saya terjemahkan dengan menghardik, memaki, merendahkan, melantarkan, maknanya adalah ay yadfa'uhu an haqqihi, yaitu tidak memberikan haknya. Tidak memberikan hak anak yatim. Kalau al-yatim yang dimaksud adalah baginda Nabi SAW, mendustakan agama, mendustakan, tidak iman, tidak percaya pada yaumaddin, juga dapat disematkan kepada orang-orang yang tidak memenuhi hak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi simbol, kata Alamah Jawadi Amuli, mengapa yang demikian ini menjadi ciri pertama dari orang yang mendustakan agama. Karena kehilangan belas kasih rasa sayang kepada anak yatim yang secara fikih, lugawi, istilahi, sesungguhnya tidak punya salah dia pada kita. Satu-satunya yang disebutkan pada dia karena kehilangan kedua orang tuanya atau seorang di antaranya, lalu membuat kita tidak memperhatikan mereka, tidak mempedulikan mereka, itu menunjukkan, kata Alamah Jawadi dalam tafsirnya, qaswatul qalb, kekerasan hati, membatunya hati. Itu sebetulnya menjadi dasar dari keimanan. Keimanan itu akan berdampak terlihat kalau hati kita lembut karena kepedulian pada sesama. Jadi anak yatim peduli pada anak yatim, mencintai, menghargai, menunaikan hak anak yatim, itu berhubungan dengan kelembutan hati kita. Kalau hati kita mengeras, ke bawahnya itu lanjutan dari surat Al-Ma'un ini akan hadir. Lalu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, hud itu bahasa Inggrisnya encourage. Bukan hanya pada diri kita yang mencintai untuk memberi makan orang miskin, tapi kita mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi mengajak untuk memberi makan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia menjadi sifat dari orang yang mendustakan agama. Karena tidak senang kalau lihat orang bagi-bagi, atau tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tidak ada dalam hati dia kecintaan pada memberi makan ini. Satu di antara karakteristik dan sifat Ahlul Bait Nabi alaihi afdalut tahiyatu wa taslim yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Insan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan karena kecintaan mereka pada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Ada dua pendapat setidaknya tentang wa yut'imuna at-ta'ama ini. Pendapat yang pertama adalah mereka memberikan makan walaupun mereka memerlukan makanan itu. Walaupun mereka wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, mencintai makanan itu. Maksudnya walaupun mereka memerlukan, mereka tetap dahulukan miskinan wa yatiman wa asira. Nah, saya mengambil pendapat yang kedua.
bahwa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi hi-nya itu tidak kembali kepada ta'am. Hubbihi itu kembali kepada it'amut ta'am. Mereka memberikan makan karena kecintaan mereka pada memberi makan itu. Itu pendapat saya. Bukan karena mereka mencintai makanan itu, memerlukan makanan itu, tidak. Tetapi karena mereka mencintai memberi makan. Jadi senang, bahagia kalau lihat orang memberi makan dan ingin memberi makan, ingin berbagi. Itu saya kira tradisi orang tua kita terdahulu. Yang agak jarang ya, saya tidak tahu, tapi umumnya di negeri kita ada satu kebiasaan, kapanpun kita berkunjung, kapanpun kita singgah, kemanapun kita datang. Saya misalnya ketika kuliah dulu di Suriah, kami punya silaturahmi dengan bapak, ibu, orang tua lokal staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus itu. Mereka orang-orang yang bekerja di kedutaan. Dan kami anak-anak mahasiswa. Kami silaturahmi selesai kuliah itu kadang kita berkunjung ke rumah beberapa orang tua itu. Dan begitu kita datang, jam berapapun kita datang, demikian pula di rumah-rumah kita, di kebiasaan, di tradisi masyarakat kita, kalau ada yang datang itu pasti ditanya. Kalimat yang saya sampaikan kepada anak-anak mahasiswa seperti melodi di telinga kita. Apa itu? Ayo masuk. Pertanyaan pertama itu adalah, sudah makan atau belum? Itu biasanya lazim di masyarakat kita. Nah itu hubbu it'amit ta'am, kecintaan memberi makan. Pasti kalau yang datang itu, sudah makan atau belum? Bahkan zaman kami, saya dulu kuliah, sudah ngobrolnya nanti aja. Kalian ke dapur aja dulu, anggap rumah sendiri, makan dan lain sebagainya. Selesai makan baru kita ngobrol-ngobrol. Nah, karena senang memang melihat atau senang memberi makan. Itu yahuddu ala ta'am. Nah, Al-Quran mengajarkan dan menganjurkan. Karena sekaligus juga mengajarkan kepada kita basic necessity, kebutuhan dasar dari setiap orang yang disebut dalam kategori ini dengan istilah miskin adalah ta'am, makan. Itu basic needs, kebutuhan dasar. Al-Quran ingin mengajarkan agar masyarakat Islam ini mencintai memberi makan kepada orang miskin sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Sebaiknya demikian. Kalau nilai-nilai Islam itu diterapkan, kalau orang percaya kepada Yaumaddin, mereka tidak mendustakan agama, akan tumbuh dalam diri mereka kecintaan pada memberi makan. Alhamdulillah sekarang negeri kita juga misalnya ada gerakan Jumat Berkah, bagi-bagi makanan. Nah, itu yahuddu ala ta'am, menganjurkan, mengajak untuk memberi makan. Kata Ali bin Ibrahim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ay la yarghabu fi ta'amil miskin. Tidak punya rughbah, tidak punya semangat, tidak punya keinginan, kecintaan apapun untuk memberi makan, khususnya pada orang miskin. Itu dianggap dia sudah kehilangan nilai-nilai keimanan kepada Yaumaddin. Ya. Karena dia bisa hidup semena-mena saja, tidak apa-apa orang kelaparan sekitar dia dan sebagainya. Baik. Berikutnya, kalau yang khusus untuk yatimnya itu adalah nanti kita bincangkan kesimpulan yang perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi kalau orang yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Celakalah. Alaihirham juga ayahanda tercinta sering mengatakan neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Merugilah orang-orang yang sholat itu. Nah, apa maksudnya fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya itu. Dua bagian, fawailul lil musallin, merugilah, celakalah, neraka wail bagi mereka, bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang dalam salatnya itu lalai.
Dari Imam Musa Al-Kadzim alaihissalatu wassalam, dari Muhammad ibn al-Fudail, qala sa'alatu abdan salihan alaihissalam an qaulillahi azza wa jalla alladzina hum man salatihim sahun, qala huwa at-tadyi'. Ketika ditanya tentang apa makna lalai dalam sholat, kata Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam adalah orang yang menyia-nyiakan sholat. Itu dimaksudkan dengan lalai, yang tidak menunaikan haknya sholat itu. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ali alaihissalatu wassalam, Amirul Mukminin alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, dalam Wasail juz 4 halaman 113, dalam Biharul Anwar, Al-Khisal, Tuhful Uqul halaman 110 dan rujukan-rujukan lainnya. Laisa amalun nahabba ila Allah azza wa jalla minas salati. Kata Imam Musa tadi, yang dimasukkan sahun adalah orang yang menelantarkan, yang menyia-nyiakan salat. Nah, Imam Ali menjelaskan lebih jauh, tidak ada amalan yang lebih Allah Ta'ala cintai dari salat. Tidak ada amalan yang lebih Allah Ta'ala cintai selain salat. Allah Ta'ala paling mencintai amalan hambanya itu salat. Fala yasghalannakum man awqatiha. Jangan sampai kalian disibukkan dengan datangnya waktunya. An awqatiha sayun min umuri dunia. Jangan sampai satu pun perkara dunia menyibukkan kalian dari waktu-waktu salat itu. Fa inna Allah azza wa jalla dhamma aqwaman. Karena Allah Ta'ala mengecam satu kaum, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang di waktu-waktu salatnya itu mereka lalai, lupa. Yakni maksudnya adalah annahum ghafilun istahanu bi awqatiha. Mereka lalai karena memandang rendah, memandang tidak penting datangnya waktu-waktu salat itu. Saudara sekalian rahimakumullah, masih ada lanjutan dua ayat berikutnya dan sebetulnya pemaknaan dari yang dimaksudkan dengan al-fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, dan apa hubungannya dengan misalnya dengan keimanan Yaumaddin itu asbabun nuzulnya turun kepada Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kedudukan wilayah Amirul Mukminin alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim dalam ayat-ayat dan tafsiran yang dimaksud. Mohon izin, insyaallah kita sambung lagi lanjutan surah Al-Ma'un ini pada pertemuan dan kajian berikutnya. Mari kita hantarkan doa kembali bagi wajibatil hukuk, guru-guru kita semua, setiap orang yang punya hak atas diri kita almarhumin, terkhusus Allahyarham yang tercinta, untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, yang insyaallah dalam kajian berikutnya, episode berikutnya akan kita bahas yang sebetulnya menjadi bentuk dan misdak dari ayat surat Al-Ma'un ini. Apakah kita termasuk orang yang mendustakan agama atau tidak? Untuk saudara kita di Palestina, para mujahidnya, untuk para ulama kita as-salihin, maraji'ana wa qaidana. Wajil fi dhuhuri maulana sahibul asri waz zaman. Nasallallahu alaihi hadiyat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas seluruh perhatian, kebaikan dan doa saudara. Terima kasih juga untuk para penyelenggara untuk kanal kita ini. Mohon doa untuk kesehatan, keberkahan kawan-kawan yang menghadirkan tayangan ini untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.